Ya, Shalom adik-adik, hari ini kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Hari ini Kak Siska ditemenin sama Kak Mika dan Kak Jojo. Adik-adik, mari sebelumnya Kak Siska undang untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga untuk berkat-Mu. Sebentar kami Tuhan akan menaikkan pujian kami di hadapan Engkau. Biarlah apa yang kami naikkan, kami pujikan dan kami nyanyikan itu berkenan di hadapan Engkau. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tenang, duduk diam Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-Mu. Dan terlebih lagi kami dapat melakukan dalam keseharian kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Gimana adik-adik kabarnya? Dalam keadaan sehat semua ya? Kita mau nyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Ayo Kak, kita nyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita nyanyiin sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
kita berdoa. Terima kasih Bapa, demikian pujian penyembahan kami, biarlah apa yang kami naikkan itu menyukakan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk tenang diam, duduk Tuhan untuk mendengarkan setiap firman yang akan Kau sampaikan melalui kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam Tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua, kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama aku Kak Mika. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pengharapan baru. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa kembali lagi bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami semua bisa sungguh-sungguh dan tetap fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau nanya dulu nih, bagaimana ya jika kita bertemu Yesus? Apakah kita bisa mengenali Dia atau tidak ya? Nah, menurut kakak, mungkin saja kita bisa mengenali Yesus atau juga tidak. Karena kehadiran Yesus sendiri pastinya tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita. Nah, inilah yang terjadi kepada dua murid Yesus. Tapi untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang terjadi kepada dua murid Yesus ini, mari kita buka Alkitab kita di Lukas 24 ayat 13-35. Jika sudah membacanya, yuk dengerin cerita kakak. Firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah peristiwa yang terjadi kepada dua orang murid Yesus. Salah satunya ialah Kleopas. Nah, mereka berdua itu sedang dalam perjalanan menuju kota Emmaus yang letaknya sekitar 11 km dari Yerusalem. Tentunya bukan jarak yang dekat ya. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Jadi sepanjang perjalanan mereka berbincang dengan serius tentang segala hal mengenai kebangkitan Yesus. Tapi adik-adik, di tengah perjalanan, datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi juga ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mampu mengenali Yesus. Jadi, saat itu, kedua murid tersebut tidak mengenali Yesus. Di tengah perbincangan mereka yang serius tentang kebangkitan Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu perbincangkan?" Salah satu murid yang bersama dengan Kleopas menjawab pertanyaannya, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia seorang rabi yang berkuasa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Mereka berkata bahwa mereka melihat malaikat dan malaikat tersebut mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah itu, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu, saat itu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam kitab suci. Nah, adik-adik, penjelasan Yesus kepada mereka berjalan hingga malam hari. Saat itu, Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Bahkan, Yesus pun makan bersama dengan mereka. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Setelah itu, terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa orang yang memberikan roti tersebut adalah Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Setelah itu,
Mereka berdua berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, adik-adik, dari peristiwa pertemuan Tuhan Yesus dengan kedua murid tersebut setelah Yesus bangkit, ada hal luar biasa yang bisa kita pelajari. Tentunya kita sadar bahwa pertemuan dengan Yesus yang telah bangkit adalah pengalaman yang sangat berkesan untuk kedua murid tersebut. Nah, karena percobaan tersebut, pastinya hati mereka menjadi berkobar-kobar. Mereka tidak hanya sekedar mendengar tentang kebangkitan Yesus, tapi mereka melihat secara pribadi kebangkitan tersebut. Mereka bahkan menyampaikan kabar tersebut juga kepada murid yang lain. Dan akhirnya semua murid mendapatkan pengharapan baru. Nah, sama dengan murid-murid, kita juga punya pengharapan baru dari kebangkitan Yesus. Ketika kita tinggal dalam Yesus, tentunya Ia akan menolong kita menjadi anak-anak yang berbeda dari dunia ini. Orang lain mungkin mudah putus asa, tetapi dalam Yesus selalu ada pengharapan baru. Jadi, yuk adik-adik tetap semangat dalam mengikuti Yesus. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sediakanlah baik atau tidak baiknya waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yuk, kita juga bisa menjadi seperti kedua murid Yesus yang merasakan pengharapan baru dan tentunya bisa memberikan pengharapan tersebut kepada banyak orang di luar sana. Kita harus tetap bersuka cita dan dengan hati yang berkobar membawa berita pengharapan kepada sesama. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai dua murid Yesus yang melihat Yesus bangkit Tuhan ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Biar kami juga Tuhan sama seperti mereka yang merasakan pengharapan baru sehingga hati kami berkobar-kobar Tuhan. Kami bersuka cita dan tentunya kami bisa memberitakan kabar tersebut kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kami juga tidak putus asa karena kami punya pengharapan yaitu Engkau yang telah bangkit bagi setiap kami. Anakmu Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya.